Uriani tuhata adorak suta mulai acara ta martam yang naho mahita di bagasar rohata martam yang mahita Uriani tuhata pinuji ma Tuhani namang usehot todina tuganuk akan aporsia di ibana naing lam gomal di rohata todini di bata aito di ido na patahon kita maka porsiai Tuhan Yesus Kristus anak ni debata laos to di ido na mengajari dohot na margoigon kita mengulahon akaulahon na dinggan di tonga-tongani kasyanganon. Ale Tuhan debata amanamis dutu di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus moleate marohanami tuho jala pujion nami maho alan nomor gaido di leonoho tuhami ima toti parbadia pahot marohanami manguluiho arian dohot borongin di pardalanan ninggulu nami di Portibion. Hati dakon ma akka pambainan ni dibata di ngolum unang tung hasipon pabuah-buah ma akka halongangan nabi nain nai Godang ma tongon nabinahen ni Jehovah tuhita alani i marlas ni roha mahita jala marolopolop pinuji ma debata atong tapuji ma ibana mardongan arbab nang sarune jala nasa na markosa ikon mamuji Jehovah tedehon ma sobba ma debatata. marhite-hite guar ni debata ama
dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Sian Sion, situan hadingganan, marsinondang di bata, say narodo di bata, jaladang tagamon pohom ibana, ay songonodo di dok Jehovah, usehonok kuma aik tu akan na mauas dohot sungai na mahiang. Usehonok kuma tutu todiku tu pinoparmuna, nuaing jala pasok kuma tu pinoparmuna sogot. Jehovah di bata, jala ibana manodangi hita. Tabatun hamuma akka pilihan pestai, sahat rodi akka taduk ni langga tata. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami, hodo manodangi rohanami, marhite-hite todim na badiai, nani usehommu tu huriam, ido na patotang huriam, ojak di tonga-tongani portibion. Todimima gawe si pangapul, jala si pergogo dihami, madalani akan namasa di tonga-tongani ngulunami. Saya jari mahami marpanidangi, pinarguguan ni todi parbadia, asalam rarat harajaumi tuliat portibion. Unang luas kami mabiar, manang tahuto binahen ni hasianganon. Alai pai baru marohanami dihami, asalam mamolin panguluan nami dihatam, marhite-hite guarni debata, anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Patik ni debata dihita sadarion tersurat di Galatia 5 ayat 16 sampai 17 songonom ma katana alai oddo hudok marguru tutudima hamu marparange unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging alai na marolohon todido sakap-sakap ni daging jala na maralohod daging ido sakap ni toddi nama si aluad doi asa unang dipasaut hamu pinangido ni rohamuna ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tu debata laho mangulahon naho bar tu patiki. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon naho bar tu patikmi. Amin.
Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan hodo padudangi nami dohot hatuon nami hodo partano batuan nami dingulu nami saya tangion ma suara nami ale jahuba na jauh-jauh tuho alani hinabernit ningulu nami hinorhon ni namasa sahit covid sapulusia asima roham midahami jala alusi mahami unang tung tabunihon bohim maradopon kami unang tung tulak kami di bagasan rimasmu matua doho panguripion nami unatung abalokon kami jala unang tadikon kami ale debatani hatuan nami asima roham di kami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan say tangihom maswara nami jala asima roham di kami. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan di hama masa ni mara alani covid sapulusion gok do biar huadopi hami na pola mabaik ganggu dohot haporseon nami mabiar do hami di perekonomian na hurang denggan mabiar do hami sotung kona sahit mabiar do hami dang dapat mangan mabiar do hami sotung lam gudang akamara na asing alani covid sapulusion ale Tuhan para siroha salpuon mamara covid sapulusion sian tonga-tonga nami selehon marihami haporsiaon na mangulu ay horo huhaposi hami na tuk palawon hami sian marai horo na huhasi holi hami laho mangalusi jojo nami ale Tuhan tangihon mahami jala asima roham midahami. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan say tangihom maswara nami jala asima roham di kami. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan di hamamasa ni mara sinuaing say tatap mahami salut na unang paluas kami marohamago na holan mangulahon lomo ni roha nami sabing na mangulahon ulaon nami solomo ni roham. Ale Tuhan topa maroha nami neyas di bagasan kami jala pay baru roha nami jala pasitong hobbar tulomo ni roham. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan say tangihom maswara nami jala asima roham di kami. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan tatap masaluhut parsoryon nami be dinahumol sohami sumarihon bohal ni perdagingon nami urupi mahami jala sarihon mahami unang loas aturaporon manang ise sian hami akan nani topam para demai di hami akan nahurang nuaing aina porsia dohami gari akan nani topam di sadok portibion di sarihon hodoi saluhutna saya dapat manang hami sarihonomu pasuang mahami tu hinauli ni panopaumu di langit dohot tanoon. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan say tangihom maswara nami jala asima roham di kami. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar para siroha pertaluk niroha jala nabasar doho say marpangulahi maroham midahami di baheni say sesa masude dosa nami dang adong nau pangasion kami dukon asini roham hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pasangon kami tujulom di baheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga ni debata songon sitong na mangulu au ninna Tuhan Jehovah tungna solomodo rohaku mida hamatian ni parjahat nalomodo rohaku mida hamamulak ni parjahati tumadikod dalanna asa mangulu ibana hasangapun ma di debata na digijang. Amin. Hatani debata trupuk epistel di parmingguan ari hasasaur ni todi purbadia na paduahon di hari sadarion tersurat di Musa 35 ayat 30 sampai 35 tazahama marsikot sorin dungi Roma hatani si Musa tuala Israel idahamuma nunga pola di jauh Jehova sahalak na marguar Bisalel anak ni Siuri ima anak ni Sihur nasian marga Juda Nunga pola digohito dini debatar rohanai marhapistaran marhapadean doh marparbinotoan mangareduti salhut ulauni asa dipikiri rohana hapadean na sumurung laho manadei sere perak dohot tembaga uhud manguhir dohot mamijor batu itan mamadei haupe mabain hapadean na marragam-ragam akupni nunga di basa-basahon Jehovah hamaolon tubagasan rohana mengajari halak na asing ibana dohot si Oholiab anak ni si Asimasak sian marga dan nunga digohi Jehovah rohana sida dohot hapistaran lama bain hapadean maragam-ragam mamadei hau mamusa dohot mangangit abit sian bonang narata langit narara doh namar merham nang hain botar na halus tole hapadean ni partonun asa dibahen nasida hapadean maragam-ragam jala dipikir-pikiri rohani nasida hapadeon akka nasumurung ima sahatna martua do akka natumangion hatani debata jala naupiapsa amin. Batik puturu hakina,
tahadidakom maha porsiaw tai songon na ni hatidakon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion ra mangita madok. Di debata Jaroba, ang gugo na suatu dosa na tumapalangit dotan. Au porsea Yesus Kristus anak dibata Jehovah nasa sedai iman nani tubon ni si Maria naga begabias siaton di purbadia adorang suaguan ido tuhata natumanaon nabirnit Di panghuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinas silang. Na tua tuban wa toro ni tano, na mangul diare patuduhon. Na menaik surgo, na fundul siamun di tempat Jehovah. Amanai pargogo na suatu seni. di si may mana sugut tutanoon mangumihalak na mangulot na mate. Au porsea diton di purbadia jaladong sada uria nabadia. Uria to pani akka Kristen akka nabadia do desan dosa do diatai mulak mangulu sogut daging halak nang mate dohot yang uluan narasa suda. Amin. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan khotbah untuk kita semua pada perayaan Pentakosta yang kedua hari ini tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal 2 dimulai dari ayatnya yang pertama sampai kelima. Saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan.
Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita kembali beribadah merayakan peristiwa dicurahkannya Roh Kudus, atau yang lazim disebut dengan Pentakosta. Kehadiran Roh Kudus sangat kita butuhkan, terutama di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Roh Kudus akan mendampingi, menyertai, menghibur, dan menguatkan iman percaya kita, terutama di tengah-tengah situasi sulit pada saat ini, di mana hingga sekarang kita masih melaksanakan ibadah di rumah masing-masing untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Pastinya ada perasaan yang berbeda. Ada hal-hal yang terasa amat ganjil. Belum lagi dampak dari virus ini begitu luar biasa, bahkan hingga menggerogoti seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Sebab itu melalui firman Tuhan pada saat ini, kita hendak dibekali dengan kekuatan. Kita hendak dituntun memahami hidup dengan kuasa Roh, atau hidup yang dituntun oleh kuasa Roh. Ini yang menjadi tema khotbah kita pada saat ini. Hidup yang dituntun oleh kuasa Roh. Tetapi sebelum kita menelusur lebih jauh tentang khotbah ini, nats ini, ada baiknya kita menyegarkan ulang pemahaman kita tentang peristiwa dicurahkannya Roh Kudus tersebut. Peristiwa pencurahan Roh Kudus pertama sekali dicatat di Kisah Rasul pasal 2. Ini yang menjadi dasar atau basis bagi kita untuk memahami tentang peristiwa Pentakosta ini. Sebab ada banyak orang-orang yang mendapatkan informasi sepenggal-sepenggal sehingga pemahamannya pun tidak utuh, melainkan juga sepenggal-sepenggal. Ada banyak orang-orang yang meyakini bahwa ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan seseorang, maka dia akan dimampukan berbahasa roh, berbahasa yang dikatakan bahasa surgawi. Tetapi di Kisah Rasul pasal 2 dikatakan, terutama di ayat 4, di bahasa Batak lebih jelas, dongi mamukama marpakuling na asing nasida saguru tu pangalehon ni toddii. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa asing sesuai dengan tuntunan Roh tersebut, tetapi setiap orang-orang yang datang dari Kapadokia, dari Mesir, dari Roma, dari segala tempat yang menyaksikan peristiwa tersebut, mereka berkata bahwa bukankah mereka orang-orang Yerusalem? Bukankah mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Jadi bahasa roh bukan soal bahasa yang aneh,
bahasa yang ganjil yang belum pernah kita dengarkan, tetapi orang-orang yang berbahasa roh, terutama pada murid pertama sekali, mereka dapat saling mengerti. Kemudian yang berikutnya, banyak orang yang beranggapan bahwa tanda Roh Kudus hadir atau tanda kepenuhan Roh Kudus, mereka akan beribadah dengan antusias. Itu bisa dikemas dan bisa dilatih, terutama di tengah-tengah zaman ini, di mana zaman ini zaman entertainer. Kita bisa mengemas ibadah itu begitu hebat, begitu gagap gempita, luar biasa. Tetapi itu bukan tanda kehadiran Roh Kudus. Bukan karena bertepuk, bukan karena semarak, bukan karena gegap gempita ibadah itu sungguh-sungguh dihadiri oleh Roh Kudus. Bukan karena kita antusias dan semangat, tetapi hati yang terarah kepada Kristus. Itu yang membuat Roh Kudus akan memenuhi kehidupan kita. Apakah kita hendak bertepuk tangan atau beribadah dalam keheningan, Roh Kudus akan datang. Dan bagi sebagian orang, ada yang berkata, Roh Kudus menghinggapi, hadir dalam kehidupan mereka sehingga mereka menerima wahyu dan penglihatan. Untuk itu firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang benar. Belum lagi ada yang mengatakan tanda-tanda kepenuhan Roh Kudus ketika dilaksanakan ibadah KKR dan kesembuhan ilahi. Tanpa prosedural atau tindakan medis. Jikalau demikian halnya, bukankah mudah untuk menyingkirkan atau mengusir penyakit corona dari kehidupan kita? Yesus sendiri sepanjang masa pelayanannya tidak pernah melaksanakan ibadah KKR dan penyembuhan ilahi. Sebab bukan itu esensi pengajarannya. Hidup yang dituntun oleh kuasa roh bukan hanya hal-hal yang lahiriah seperti itu. Tetapi lebih daripada itu, roh itu digambarkan seperti api yang membakar, memberi semangat, memberi energi. Dan itulah pengaruh kehadiran roh di dalam kehidupan seseorang. Roh Kudus adalah sebuah pribadi yang berkuasa yang tidak dapat dikembalikan. Dan roh juga digambarkan seperti angin yang bertiup, tidak diketahui dari mana sumbernya dan hendak kemana perginya, tetapi dapat dirasakan dampaknya. Untuk itu lewat firman Tuhan pada saat ini, ada beberapa hal yang menjadi pesan bagi kita. Tanda atau ciri kehidupan yang dituntun oleh kuasa roh tersebut. Yang pertama, orang-orang yang dipenuhi kehidupan, yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan dipimpin untuk menyadari bahwa tanpa Tuhan dia tidak punya arti apa-apa. Tanpa Tuhan dia tidak memiliki arti apa-apa. Kita adalah makhluk yang lemah, rapuh dan ringkih, memiliki banyak keterbatasan. Dan inilah juga yang dipaparkan oleh Paulus lewat suratnya kepada jemaat di Korintus. Sekalipun ia memiliki banyak kelebihan, sekalipun ia seorang murid langsung dari Gamaliel, tetapi ia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang perlu untuk dibangga-banggakan. Melainkan ia beranggapan bahwa lewat kelemahan dan keterbatasannya maka Tuhan akan sungguh berkuasa memakai ia untuk memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Tuhan. Paulus sungguh-sungguh menyadari kelemahan, kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam dirinya.
Dia meyakini bahwa hikmat pengetahuan yang ia miliki bukan itu yang membuat orang menjadi terpikat, menjadi memahami tentang Kristus. Tetapi Roh Kudus yang akan menolong seseorang mengenal, memahami Kristus secara utuh. Seberapa hebat pun kemampuan manusia dan kuasa di dunia ini tidak dapat membuat seseorang untuk mempercaya Kristus sebagai juru selamat. Dan daya tarik manusia tidak dapat membawa orang kepada Kristus. Seberapa hebat pengetahuan yang kita miliki, jika Roh Kudus tidak berperan di dalamnya, maka kabar kesukaan yang diberitakan itu hanya sekedar informasi belaka. Tetapi jika Tuhan sungguh-sungguh bekerja melalui Roh-Nya, Dia akan menggerakkan hati setiap orang memahami tentang Injil tersebut. Roh Kudus menolong kita menyadari kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan kita. Tetapi prinsipnya, Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita apa adanya. Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita apa adanya. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita menjalani hari-hari dalam kehidupan kita, terutama di tengah situasi pandemi ini. Di tengah keterbatasan pengetahuan kita, di tengah beragam informasi yang begitu banyak yang mungkin membingungkan atau menyesatkan kita, di tengah-tengah situasi yang membuat kita seolah-olah tak berdaya, Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita apa adanya. Percayalah, Tuhan akan menolong. Tuhan akan menguatkan kita menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Jangan andalkan hikmat kita memahami apa yang sedang terjadi ini. Biarkan Roh Tuhan menuntun, selaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Maka Ia akan mengutus Roh-Nya untuk memberikan kita pemahaman. Yang kedua yang saya pelajari dari nats ini, hidup yang digerakkan oleh Roh Kudus, wujudnya seseorang tersebut akan memiliki iman seperti paku, bukan setipis kulit. Iman seperti paku, sekokoh paku, bukan setipis kulit. Semakin diketok, ia akan semakin menancap tajam. Semakin diketok, ia akan semakin kuat dan semakin kokoh. Dia akan menjadi kuat bertahan dalam kehidupan. Sekalipun ada banyak kesulitan, sekalipun ada banyak tantangan, tetapi ia menyadari bahwa segala sesuatu itu Tuhan izinkan untuk membentuk, untuk melatih ia, untuk membuat kita semakin mengenal dan memahami Tuhan kita itu. Iman seperti paku, bukan setipis kulit. Kulit mungkin begitu semarak indah, tetapi cobalah garuk. Sehubungan dengan itu ada seorang filsuf yang pernah berkata dengan sinis tentang kekristenan. Ia berkata demikian, "Scratch a Christian and you will find a pagan," katanya. Kupaslah kulit seorang Kristen, maka Anda akan mendapati seorang kafir. Karena banyak orang-orang Kristen yang tidak mau keluar dari zona aman dan nyamannya, sehingga imannya rapuh dan setipis kulit. Padahal lewat beragam kesulitan, lewat beragam tantangan, lewat beragam hal-hal buruk, hal-hal yang kurang menyenangkan, justru di sanalah potensi dan kemampuan kita yang sebenarnya dapat keluar
Di tengah-tengah situasi sulit, kita akan mengerahkan kemampuan terbaik kita. Dan ketika kesulitan itu usai, kita sudah menjadi manusia-manusia yang berbeda. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus sejatinya berani menyatakan kebenaran, siap membayar harga. Ada risiko untuk setiap perjuangan, tetapi tidak semua orang siap untuk ini. Ingin hal-hal yang instan, mudah, sehingga kekristenan itu hanya setipis kulit, begitu rentan, begitu sensitif, mudah tergores, mudah terkelupas, keriput, dan mudah rusak. Lewat beragam kesulitan itu, Roh Kudus akan menguatkan kita memahami maksud Tuhan lewat kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan itu. Sama seperti paku, semakin dipukul dan semakin ditekan, akan semakin tertancap ke dalam, semakin kuat, dan semakin sulit untuk dicabut. Semakin banyak tantangan dan penderitaan yang datang, semakin kuat iman kita tertancap pada Kristus ketika kita sungguh-sungguh mau setia menjalani. Sekali lagi, sama seperti yang tadi saya telah utarakan sebelumnya, apakah kita bersedia membayar harga? Apakah kita siap menerima konsekuensi atas setiap tindakan kita? Kita berjuang untuk sebuah kebenaran. Mungkin perjuangan itu begitu berat, panjang, dan melelahkan. Begitu banyak energi yang tersedot, begitu banyak materi yang harus keluar. Tetapi sekali lagi itulah konsekuensi perjuangan. Ada harga yang harus dibayar. Tetapi tidak semua orang siap untuk itu. Dia berharap hidup ini mudah. Tetapi orang yang dituntun oleh Roh akan kuat bertahan dalam situasi sulit, kuat bertahan dalam gelombang kehidupan. Sebab Roh Kudus itu roh yang menuntun dan menghibur dia, akan memberikan pemahaman bahwa di balik setiap saat-saat yang sulit itu, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sama seperti pengakuan Yusuf. Jika kita baca di Kejadian pasal 50 ayat 20 dikatakan, engkau telah mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Tuhan mereka-rekakannya menjadi yang baik untukku, untuk menyelamatkan bangsa yang besar ini. Begitu banyak penderitaan yang ia harus lalui, karena ia anak emas orang tuanya. Ia tetap sabar, ia tetap setia, ia menjalani setiap prosesnya. Seberapa panjang, seberapa berat, dan seberapa melelahkan, dia tetap berjuang. Dia tetap tegar. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan pada akhirnya ternyata sedang mempersiapkan dia untuk memimpin sebuah bangsa yang besar. Sebab itu, terutama dalam situasi saat ini, jangan terlalu mewek. Jangan manjakan perasaan kita. Mungkin corona belum akan berlalu, tetapi ingat, jangan biasakan diri membuat kesimpulan di babak awal. Ikuti prosesnya, tahapan-tahapannya, dan pada akhirnya kita akan mampu berkata seperti Yusuf ketika ia berhadapan kembali dengan saudara-saudaranya. Ia sudah menjadi seorang pembesar di tanah Mesir, dan ia berkata, engkau telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakannya menjadi yang baik.
ada harga yang harus dibayar. Tetapi sampai kapan kita harus bertahan? Apakah kita akan tetap kuat? Apakah kita akan tetap setia atau tidak? Mungkin kita berhadapan dengan masalah, mungkin ada banyak hal-hal yang mengganggu ketenangan kita, ada banyak hal-hal yang membuat energi kita tersita dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Roh Kudus akan senantiasa menguatkan kita di tengah-tengah situasi sulit itu. Sebab itu, biarkan diri kita dituntun oleh Roh Kudus itu, oleh Roh Tuhan. Hiduplah seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka Roh Kudus akan memenuhi kehidupan kita, sehingga kita akan dimampukan kuat bertahan dalam menjalani hidup. Hanya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus mampu kuat bertahan. Sekalipun didera, sekalipun sakit, sekalipun melelahkan, ia tetap kuat. Dan ia juga akan berkata sama seperti Ayub, kita telah menerima apa yang baik dari Tuhan, apakah kita tidak mau menerima yang buruk? Hidup bukan soal menang atau kalah, tetapi seni berjuang menjalani hidup. Bukan soal apa yang kita inginkan, tetapi bagaimana kita mampu bersikap secara proporsional dengan beragam kejadian. Yang ketiga, orang yang dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus, ia hidup di dunia tetapi berbeda dengan dunia. Dia berani menunjukkan warnanya, identitasnya. A untuk A, B untuk B, putih untuk putih, hitam untuk hitam. Tidak ada gray area. Fokusnya bukan hanya kepentingan dirinya, tetapi bagaimana supaya hadirnya, supaya keberadaannya menjadi kesukaan, menjadi berkat bagi orang lain. Keinginan yang ada dalam dirinya bukan hanya lagi tentang dirinya sendiri, bukan hanya tentang apa yang menyenangkan baginya, tetapi bagaimana supaya kehadirannya sungguh-sungguh bermakna, sungguh-sungguh berdampak. Tentang ini sekitar 2 minggu yang lalu saya sudah utarakan. Orang yang sudah selesai dengan dirinya, orang yang tidak hanya memikirkan kesenangan tentang dirinya, akan mengupayakan 3 sa dalam kehidupannya. Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, dan saya bermanfaat bagimu. Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, dan saya bermanfaat bagimu. Hanya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan yang telah mengubah fokus hidupnya dari yang hanya tentang dirinya kepada hal-hal yang surgawi, kepada hal-hal yang Tuhan kehendaki. Sebab itu hadirnya berdampak dan berpengaruh baik bagi sekelilingnya. Hidup bukan hanya sekadar hidup. Hidup bukan hanya untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan dan kesenangannya, tetapi hidupnya menjadi berkat, menjadi kebaikan bagi banyak orang. Dan inilah yang ditarakan oleh nats epistel kita tadi, diperlengkapi dengan berbagai-bagai karunia. Karunia bernubuat, karunia berkhotbah, karunia menyembuhkan, dan beragam karunia lain di bidang kita, di hal-hal yang kita pahami. Sebab itu pakailah itu, mendatangkan rasa aman, mendatangkan kesenangan, dan mendatangkan manfaat bagi saudara-saudara kita yang lain. Sehingga kita akan bisa bersama-sama melewati masa pandemi ini. Kita dimampukan, dikuatkan untuk saling bersinergi.
menjalani hari-hari kehidupan kita dengan tuntunan Roh Kudus dan hidup yang menjadi berkat, maka apapun yang menjadi kendala, apapun yang menjadi kesulitan, seberapa panjang corona ini masih akan berlangsung, kita akan tetap kuat dan kita akan menjadi kekuatan bagi sekeliling kita. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka Roh itu akan memenuhi kehidupan kita. Dia akan menggerakkan kita, dia akan menuntun kita, membuahkan hal baik dalam kehidupan kita. Kita sungguh menyadari kelemahan dan keterbatasan kita, tetapi Tuhan akan menguatkan kita. Kita akan kuat bertahan dalam situasi sulit, dan kita akan memiliki iman yang sekuat, sekokoh paku, bukan setipis kulit. Hidup di dunia tetapi berbeda dengan dunia. Kualitas keunggulan kehidupan yang ditunjukkan oleh umat Tuhan. Hidup di dunia tetapi berbeda dengan dunia. Jika dunia menawarkan berbagai kesenangan untuk kita, jika dunia ini berpikir tentang dirinya, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan berpikir bagaimana supaya hadirnya memberikan rasa aman, menghadirkan kesenangan, dan memberi manfaat. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sabda-Mu, untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Tuntun kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, agar kami mau menyelaraskan hidup kami sesuai dan seturut dengan apa yang Kau inginkan Tuhan. Agar Roh Kudus-Mu, Roh penghibur, Roh penuntun, Roh yang memberi kekuatan itu sungguh-sungguh memenuhi hidup kami dan menuntun kami. Agar kami kuat tangguh menjalani hari-hari dalam kehidupan kami. Sekalipun kami berada dalam situasi banyak kelemahan, kekurangan, keterbatasan, tetapi itu tidak menjadi kendala bagi kami untuk menjadi berkat, untuk menghadirkan sukacita, untuk memberitakan Injil-Mu. Kami sungguh yakin Tuhan, jikalau Roh Kudus-Mu Engkau perkenankan diam di tengah-tengah kami, maka kehidupan kami, pekerjaan kami, dan segala tantangan dalam kehidupan ini dapat kami hadapi dan kami menangkan. Sebab itu ya Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu, agar Engkau yang menuntun kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami alaskan hanya lewat nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Meredehita siap buku de nomor 476 sian ayat sada los tapasahat ma peliata. Aku
Datangnya koma peliata, ali di bata amanami na di benua gijang, odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa nama uliutus. Hupasa tami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa hupar hasya kami pilihanon pati bulhon harajommu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalamu tadahami godang ni silehon-lehon mitu hami, asa lam girgir kami medok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di banwa gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomon ni roham di banu tongon songon na di banwa gijang, lekon matuhami sa dareon hanguluan siapari, sisa madosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togiot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mamu di bagasan dame jala-jalo ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim.